Hmm? Ini kerekam tuh. Jumatan ini kerekam tuh. Terus ono kan, terus ono apa? Kayak iklan apa ya? Ono apa? Baru ya terus nutup di WA-nya. Jadi wifi lo datanya tak makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa melanjutkan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajelis bersama mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu agama ini, yakni tentang ilmu tauhid. Dan masuk di antaranya perkara-perkara akidah. Di pembahasan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, yakni kita membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap apa? Terhadap takdir, terhadap takdir. Di masalah yang sebelumnya, yakni di masalah yang ke-43, mereka orang-orang jahiliyah ini mengingkari takdir. Berarti ada sebagian orang-orang jahiliyah yang mereka mengingkari takdir. Sebagaimana kemarin sudah disebutkan beberapa ayat, 3 ayat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan mereka orang-orang musyrik. Lau sya'allahu ma asyrakna. Kalaulah Allah berkehendak, niscaya kami ini tidak melakukan kesyirikan. Ya. Terkandung di dalam ayat ini apa kemarin? Bahwasannya mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari adanya takdir. Karena kalau ada takdir, ketentuan Allah, niscaya kami ini, kata orang-orang musyrik, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Pasti Allah tidak menghendaki kami melakukan kesyirikan. Adapun yang akan kita baca di petang hari ini, yakni di masalah yang ke-44 di halaman 160. Di halaman 160
yakni dengan judul Al-i'tidaru an kufrihim bi anna Allah qaddarahu alaihim, yakni mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengemukakan alasan, mereka beralasan terhadap kekufuran mereka. Jadi kekufuran mereka yang mereka lakukan, mereka beralasan bahwa Allah Ta'ala telah mentakdirkan hal tersebut, kekufuran tersebut ada pada mereka. Allah sudah mentakdirkan hal tersebut untuk mereka. Secara sekilas melihat judulnya, yang jadi permasalahan itu bukan kekufuran yang terjadi. Berarti kekufuran yang terjadi bukan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan. Semua yang terjadi ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan di sini apa? Mereka beralasan kalau kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka ini apa? Ya ini karena takdir Allah. Perbuatan mereka yang dia kerjakan ini dikarenakan apa? Terjadi dikarenakan takdir. Dikarenakan takdir. Kalau orang sekarang kalau orang di zaman sekarang mungkin wallah alam terjadi atau tidak. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa tadi maghrib tidak sholat? Karena Allah mentakdirkan saya untuk tidak sholat. Alasan kemaksiatan itu apa? Alasan kemaksiatan yang dia lakukan takdir. Ini yang terlarang, ini yang tidak boleh. Takdir dijadikan alasan bagi seseorang untuk bermaksiat. Takdir dijadikan alasan untuk melakukan kekufuran, untuk melakukan kesyirikan. Ini yang terlarang, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Sebagaimana telah kita ketahui kemarin bahwasannya keyakinan kita terhadap takdir, keyakinan kita kepada takdir, yakni apa? Bahwasannya semua yang terjadi ini di hadapan kita yang dahulu pernah terjadi atau yang akan terjadi, semuanya Allah telah mengetahui, semuanya Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz, semuanya Allah kehendaki terjadinya. Dan Allah yang menciptakan semuanya. Akan tetapi ada tambahan apa? Allah juga memberikan pilihan, memberikan kehendak, Allah memberikan keinginan bagi manusia. Jadi manusia tidak terpaksa dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Tidak dipaksa oleh takdir gitu. Tidak dipaksa. Tapi manusia ada pilihan, ada kehendak, ada keinginan. Sebagaimana manusia pengen sholat maghrib di masjid, ada pilihan kan? Sebenarnya kita bisa kan tidak sholat maghrib di masjid? Bisa. Tapi karena kita memilih untuk melakukannya, ya kita kerjakan. Orang-orang yang tidak berangkat maghrib di masjid tadi, apakah dia mampu? Sebenarnya dia mampu tidak untuk masjid? Mampu. Kalau dia punya keinginan, mampu. Tapi karena Allah berkehendak mereka tidak datang ke masjid, ya akhirnya tidak datang. Tapi ada keinginan, Allah berikan kehendak atas manusia itu untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Sebagaimana dalam ayat Al-Balad, wa hadainahu najdain. Ya. Kami telah berikan hidayah petunjuk dua jalan yang baik dan buruk. Allah sudah jelaskan mana jalan yang baik dan jalan yang buruk.
Tinggal manusia yang memilih mana jalan yang baik dan jalan yang buruk itu. Allah berikan pilihan bagi manusia. Ya, Allah berikan pilihan. Jadi tidak semata-mata semuanya dipaksa. Kita tidak merasa terpaksa atas apa yang kita perbuat, tidak. Tidak. Ya, ini apa yang hendaknya kita ketahui, bahwasannya apa yang telah terjadi, apa yang kita kerjakan ini semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi catatan, bahwasannya manusia itu juga punya kehendak, punya pilihan. Ya, punya pilihan. Apalagi kita tidak tahu takdir kita apa besok, kan nggak tahu kan, nanti takdir kita apa nggak tahu. Ya. Maka karena kita tidak tahu takdir tersebut, maka apa? Kita berusaha untuk memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Ya. Maka barang siapa yang termasuk min ahli sa'adah, termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan surga, niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Ya. Allah akan mudahkan, akan diberi kemudahan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Man kana min ahli as-saqa, barang siapa yang termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan, maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan para orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, amalan-amalan yang buruk. Jamaah rahimakumullah, kita baca buku kita. Yakni dikatakan oleh penulis al-ihtijaju 'ala Allahi bihi. Yakni mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengemukakan alasan. Mereka beralasan atas kekufuran mereka itu, kekufuran kepada Allah tersebut dengan takdir. Mereka beralasan dengan takdir atas kekufuran yang mereka perbuat. Ya. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah di sini, ay al-ihtijaju 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bil qadar, yakni mereka beralasan kepada Allah. Ya. Al-ihtijaju 'ala Allah, mereka beralasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdir. Mereka beralasan dengan takdir. Wa annahum ma'duruna fi kufrihim wa ma'asihim, dan mereka mereka menganggap ma'dur, mereka ini orang-orang yang dimaafkan, ya, atas kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Orang-orang jahiliyah ini menganggap bahwasannya mereka ini diberikan maaf atas kekufuran mereka dan kemaksiatan mereka. Kenapa? Li'anna Allah qaddara dzalika 'alaihim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan hal itu kepada mereka. Karena Allah yang mentakdirkan hal itu kepada mereka, ya maka ya itu bukan salah kami, gitu kan? Seperti itu kan. Berarti Allah ridha dengan apa yang kami perbuat. Jadi kami tidak bersalah atas hal itu. Ya. Kami tidak bersalah. Ini pemahaman siapa? Pemahaman dari orang-orang Jabriyah. Iya, Jabriyah. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjatan. Dan Allah azza wa jalla tidaklah akan membiarkan bagi mereka ini alasan, ada alasan. Tidak akan membiarkan bagi mereka memiliki alasan, memiliki hujjah, memiliki bukti atas apa yang mereka perbuat berupa kesyirikan, berupa kufuran. Bal innahu a'tahum al-ikhtiyara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kepada mereka pilihan. Allah sudah memberikan kepada orang-orang jahiliyah pilihan sebenarnya. Mau berbuat kekufuran atau tidak. Mau menyembah berhala atau dia mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu untuk memilih itu sebenarnya. Ya, mereka mampu. Cuma karena mereka condong kepada kekufuran, ya akhirnya terjadilah perbuatan kekufuran mereka. Wa atahum al-qudrah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kemampuan, ya kemampuan untuk menghindari kekufuran atau untuk melakukan kekufuran. Allah berikan kemampuan. Sebagaimana kita, Allah berikan kemampuan untuk datang ke masjid berjamaah, Allah berikan kemampuan. Semua yang mungkin masyarakat, Allah berikan kemampuan untuk bisa jalan saya masjid. Tapi apa yang terjadi Karena tidak ada keinginan, akhirnya terasa berat datang ke masjid. Wa atahum al-masyiah, dan Allah berikan kepada mereka masyiah, kehendak. Allah berikan kepada orang-orang jahiliyah kehendak juga. Menghendaki apa? Menghendaki ini, menghendaki itu, Allah berikan. Wa bayyana lahum tariqal khairi wa bayyana lahum tariqasy syarri, dan Allah telah menjelaskan kepada mereka jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah sudah menjelaskan. Bagi kita ada pilihan, mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Kita bisa memilih, Wa atahum imkaniyatin yastati'una biha an yaf'alu aw yatruku, dan Allah telah memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan yang mereka ini mampu untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Allah memberikan kesempatan, kemungkinan kepada mereka mereka mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan. Walaisu mujbarina ala ma yaf'aluna, dan mereka ini bukanlah orang-orang yang dipaksa untuk mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak terpaksa. Tidak merasa dipaksa, tidak ada paksaan. Kita lihat saja diri kita sendiri ketika pas malas mungkin. Karena malas ini pasti akan senantiasa datang. Pas malas mau ke masjid misalnya, sudah malas-malasnya. Misal ya. Alhamdulillah. Misalnya, sebenarnya kita mampu untuk ke masjid. Kita mampu. Tapi saya yakin orang tersebut tidaklah merasa dipaksa. Seperti ada paksaan untuk tidak berangkat ke masjid. Sehingga terasa aneh ketika ada seseorang yang dia beralasan dengan takdir, saya dipaksa oleh takdir untuk tidak berangkat. Ini aneh sekali. Kenapa tidak berangkat ke masjid? Ya karena takdir. Allah mentakdirkan saya tidak berangkat ke masjid. Ya benar. Itu semuanya berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah mereka beralasan atas kemaksiatan mereka dengan takdir. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena sebelum nanti Isya saja, kita kan nggak tahu. Misalnya si A ini takdir dia mau ke masjid atau tidak, nggak tahu kan? Ya nggak tahu, sebenarnya tidak tahu. Takdir dia ke masjid atau tidak tahu. Sehingga kalau ditanyanya sebelum Isya, kamu nanti berangkat Isya enggak? Wah, takdir saya tidak berangkat, enggak mungkin kan? Enggak mungkin dia berkata seperti itu. Alasannya beda, alasannya pasti beda. Tapi kalau sudah berlalu Isyanya, baru mereka beralasan dengan takdir. Biasanya seperti itu. Na'udzubillah.
Ini apa? Ini agamanya orang-orang jahiliyah. Jadi jangan sampai kita ketika melakukan kemaksiatan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini apa? Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Wa aidan Allahu bayyana annahu la yarda li ibadihi al-kufra. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasannya Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekufuran. Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, wala yarda li'ibadihil kufra. Dan dia Allah Ta'ala tidaklah ridha kekufuran itu kepada hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya. Ya. Dia tidak meridhai kekufuran, kekafiran bagi hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, ini sebagaimana penafsiran yang kedua di dalam ayat yang kemarin kita baca, di mana mereka sebagian orang-orang jahiliyah, mereka apa? Mereka meyakini adanya takdir, tetapi apa? Mereka menjadikan takdir ini sebagai alasan atas kemaksiatan mereka. Jadi ini ada sebagian orang-orang jahiliyah yang mereka beriman kepada takdir, meyakini adanya takdir, tapi mereka apa? Beralasan dengan takdir atas kekufuran mereka, atas kesyirikan mereka. Karena anggapan mereka apa? Ketika Allah mentakdirkan sesuatu, berarti apa? Allah ridho terhadap hal itu. Karena ketika Allah mentakdirkan sesuatu, ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, berarti Allah ridho terhadap hal itu. Ini anggapan mereka. Kalau Allah menghendaki adanya kekufuran, berarti Allah ridho terhadap kekufuran. Ini anggapan mereka orang-orang jahiliyah. Kemudian dibantah apa di sini? Bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, wala yarda li'ibadihil kufra. Dan Allah tidak ridho kekufuran, kekafiran itu bagi hamba-hambanya. Tidak ridho. Tetapi apa? Kekufuran Allah telah menetapkannya, mentakdirkan adanya kekufuran. Tetapi apa? Allah tidak ridho. Kekufuran ini Allah yang menetapkan, mentakdirkan adanya kekufuran kan? Iya enggak? Iya, harus yakin bahwasanya kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan yang terjadi semuanya ini apa? Ini semuanya takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmahnya. Di balik itu ada hikmahnya, ada hikmahnya. Akan tetapi Allah tidak ridha. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu falaisa min lazimil qadari ar-ridha. Dan jika Allah mentakdirkan sesuatu dan menghendaki sesuatu, maka tidaklah hal itu melazimkan kelaziman dari takdir itu apa? Keridhaan. Tidak ada kelaziman dari takdir itu apa? Adanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah ridho terhadap apa yang Allah takdirkan itu. Fallahu yuqaddirul kufra wa huwa yubghiduhu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kekufuran, yang menghendaki adanya kekufuran. Wa huwa yubghiduhu, dalam keadaan dia Allah taala membenci kekufuran. Allah mentakdirkan adanya kekufuran dalam sekaligus apa? Allah taala benci adanya kekufuran. Min ajli an yatamayyazan nasu ba'duhum min ba'din. Karena sebab
agar manusia itu terbedakan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya, terbedakan antara orang yang kufur, orang yang beriman, orang yang kufur, orang yang muslim, orang kafir dan orang muslim, biar bisa terbedakan. Kalau semuanya baik, semuanya diridhai, ya sama semua manusia sama nanti akhirnya. Ketika ada baik dan buruk, maka akan terbedakan manusia sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Wa yatamayyaza shadiqu minal kadhibi, dan akan terbedakan orang yang jujur, orang yang benar, orang yang jujur dari orang yang berdusta. Ya. Akan terbedakan antara kejujuran dan kedustaan. Mana orang yang jujur, mana orang yang dusta. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, adanya kejujuran, adanya kedustaan, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ridha dengan kejujuran dan Allah benci dengan kedustaan. Wa yatabayyanal mu'minu minal kafiri, dan akan menjadi jelas seorang mukmin dari orang kafir. Akan menjadi jelas, terbedakan orang mukmin dari orang yang kafir, orang yang kufur. Wa yatabayyanul munafiqu minal mu'minis sahihi, dan akan menjadi jelas orang munafik dari orang yang mukmin. Ya, orang yang mukmin yang sahih, keimanannya yang benar. Ya. Fallahu qaddara hadhil umural makruhata. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan perkara-perkara yang dibenci ini. Allah taala telah mentakdirkan perkara yang dibenci ini, kekufuran, kedustaan, kemunafikan. Allah mentakdirkannya li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala, untuk suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma qaddaraha abathan, Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu yang sia-sia, tidak ada tujuannya, tidak. Tapi ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya kemarin? Kenapa Allah menciptakan, Allah menetapkan keburukan, kejelekan? Ya ini apa? Karena salah satunya karena kita apa? Karena dunia ini darul ibtila, yakni tempat ujian. Tempat ujian. Sehingga apa? Yang harus diuji, ada yang baik, ada yang buruk. Manusia memilih yang baik atau yang buruk. Kalau yang ditetapkan semuanya baik, ya bukan ujian namanya. Semua yang dipilih akan baik semuanya. Ya, bukan ujian. Ya. Salah satu hikmahnya, ini salah satu saja. Tentunya hikmah yang disebutkan banyak. Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu yang buruk tadi, ini abasan sia-sia, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya, tidak. Wa rattabal jazaa'a 'ala af'alihim allati yaf'aluna bi ikhtiyarihim, dan Allah telah mempersiapkan balasan. Allah telah mempersiapkan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka yang mereka telah mengerjakannya dengan pilihan mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan pilihan mereka. Jadi dengan pilihan berarti dengan posisi sadar. Bukan tidak sengaja, dengan pilihan mereka. Allah menetapkan, mempersiapkan balasannya. Baik balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Di dalam penjelasan tersebut disebutkan atas perbuatan-perbuatan mereka yang dengan pilihan mereka. Yang dengan pilihan mereka. Karena ada sebagian manusia yang mereka tidak memiliki pilihan. Ya. Ada sebagian saja. Ya. Sehingga mereka orang-orang yang tidak memiliki pilihan, Allah tidak berikan pilihan ini ya tidak akan mendapatkan balasan.
tidak akan mendapatkan balasan. Contohnya siapa? Disebutkan setelahnya. Walidzalika, dan karena itu al-majnunu, orang gila. Orang gila kan nggak ada pilihan, nggak bisa. Wah, nanti saya tak ke masjid. Nah, orang gila nggak bisa berpikir seperti itu ya. Orang gila nggak bisa berpikir seperti itu. Ya. Mereka apa? Lost mungkin ya. Saya nggak tahu pikiran mereka apa ya. Nggak tahu pikiran mereka apa. Yang jelas nggak ada pilihan bagi mereka karena nggak bisa berpikir, akalnya sudah rusak. Ya. Wal maktuhu, ya, orang yang kurang akalnya maksudnya, kurang akalnya, bukan kurang berat badannya, kurang akalnya. Wal mukroh, orang yang dipaksa. Kamu apa? Misalnya berikan buang HP-mu itu ke, atau bukan itu yang biasa, yang ibadah saja. Dipaksa, diancam dengan pistol, jangan ikut jamaah ke masjid. Duduk saja di sini. Berarti orang ini apa? Tidak ada pilihan lain kecuali duduk saja. Karena kalau dia berangkat ke masjid apa? Mati, ketembak. Ya. Orang yang dipaksa seperti ini apa? Ya tidak ada pilihan, tidak ada apa? Tidak ada balasannya, tidak ada hukumannya. Tidak ada apa hukuman di akhiratnya. Ya, karena dipaksa, benar-benar dipaksa, bisa mati kalau dia melawan. Ya. Wan naimu, dan orang tidur. Ya, dan orang tidur ini apa? Juga orang yang tidak memiliki pilihan. Orang tidur ini tidak punya pilihan. Mau berangkat ke masjid nggak bisa. Namanya orang tidur ya kemana-mana, nggak tahu rohnya kemana. La yu'akhuduna, maka mereka ini orang-orang yang disebutkan tadi, la yu'akhuduna, mereka tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Ketika orang tidur sampai apa? Melebihi waktunya. Dia tidur jam 11 siang, ternyata bangun jam 4 sore. Berarti dia sudah meninggalkan sholat zuhur kan? Maka apa? Walaupun dia meninggalkan sholat zuhur, tapi karena dia tertidur, maka apa? Mereka tidak akan diazab. Orang seperti ini tidak akan diazab. Walaupun dia telah meninggalkan sholat zuhur di waktunya. Akan tetapi apa? Dia harus menggantinya, mengkodoknya. Ya, harus mengganti sholat duhurnya di waktu dia bangunnya, setelah bangunnya. Ya. Dia kerjakan duhur dulu atau asar dulu? Eh, duhur dulu. Duhur dulu atau asar dulu? Kalau dia bangunnya jam 4 sore, dikerjakan apa? Duhur dulu. Ya, duhur dulu. Karena tartib ini sebuah apa? Kewajibannya. Tartib ini suatu yang didahulukan. Urutan, harus urut. Ya, dahulukan. Kecuali dia bangunnya jam 3 pas waktu adzan. Ya. Dia jam 3 waktu adzan, ternyata apa? Di masjid, dia datang ke masjid ternyata baru ditegakkan sholat asar jamaah. Maka dia apa? Sholat asar, dia sholat bersama imam dengan niatan sholat asar. Baru kemudian setelah selesai sholat asar, dia ganti sholat duhurnya. Ya. Karena tidak boleh mengkodok sesuatu kemudian meninggalkan sesuatu yang harusnya dikerjakan di waktunya. Ya. Tapi kalau bangunnya jam 4, maka dia kerjakan duhur dulu baru asar. Kemudian kenapa mereka tidak diazab? Orang gila, orang yang dipaksa dan orang yang tidur ini, li'annahum laisa 'indahum ikhtiyarun. Karena sungguhnya mereka ini apa? Mereka tidak memiliki pilihan. Tidak memiliki pilihan.
Walaisa indahum aqlun, dan mereka tidak memiliki akal. Orang tidur ini kan akalnya hilang. Hilang atau apa bahasanya yang tepatnya ya? Kehilangan kesadaran ya. Ya, hilang kesadarannya. Orang yang dipaksa ya jadi tidak bisa berakal dengan sehat ya, karena dipaksa. Mahma fa'ala la yu'akhad. Apapun yang dia kerjakan oleh orang yang tadi disebutkan, la yu'akhad, dia tidak akan diazab, tidak akan mendapatkan siksaan. Ya. Dan ini termasuk anak kecil ya, termasuk anak kecil ya, yang belum balik ini. Maka ketika anak kecil melakukan kesalahan, misalnya memecahkan kaca tetangganya, kaca apa, jendela tetangganya misalnya, dia tidak berdosa, dia tidak berdosa karena belum berakal, tidak berdosa. Akan tetapi apa? Iya, akan tetapi karena dia merusak milik seseorang, maka wajib bagi orang tuanya, walinya untuk menggantinya. Iya, untuk menggantinya. Iya. Jangan dibiarkan anak kecil, anaknya, ini anak kecil belum berdosa, biarin aja. Tapi apa? Rusak-rusak. Boleh, tetap harus apa? Orang tuanya atau walinya ini menggantinya, harus menggantinya. Iya. Faman a'tahu Allahul aqla wat tafkira wa lam yakun mukrahan ala fi'lihi fa innahu yu'akhadhu. Maka barang siapa sampai jam berapa? 5 menit. Maka barang siapa yang Allah telah memberikan kepadanya ini akal dan pikiran, dan dia tidaklah orang yang dipaksa atas perbuatannya, maka sungguhnya dia akan diazab. Ya, dia akan diazab. Ya. Li'annahu aqdama 'ala syarri bi ikhtiyarih. Karena sungguhnya dia telah mendahulukan, karena sungguhnya dia telah berani untuk memilih keburukan. Karena dia telah berani untuk melakukan keburukan bi ikhtiyarihi, dengan pilihannya. Ya. Dengan pilihannya dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan diazab. Orang yang seperti ini yang akan mendapatkan azab. Ya. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat misalnya, orang-orangnya berakal, kemudian dia apa? Meninggalkan sholat 5 waktu, maka apa? Dia akan diazab. Dia akan diazab. Walaupun dia beralasan dengan alasan apa? Fazani yazni bi ikhtiyarih. Maka orang yang berzina itu berzina dengan pilihannya. Ya, dia memilih untuk berzina. Tidak ada paksaan untuk berzina. Wa tarikus sholati yatrukuha bi ikhtiyarih. Dan orang yang meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat tersebut dengan pilihannya. Wa indahul qudratu annahu yakumu yusalli. Dia memiliki kemampuan untuk mengerjakan sholat. Wazani aydan buyina lahu anna zina haramun. Dan pezina juga telah dijelaskan kepadanya bahwasanya zina ini haram. Wa awaqibuhu wakhimatun. Dan akibatnya dan hukumannya itu berat. Sudah ada.
Ya, boleh. Ya, kita jeda sebentar untuk adzan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Wa rattaballahu ala zina haddan radi'an. Dan Allah telah mempersiapkan untuk atau terhadap zina. Allah telah mempersiapkan atas zina, perzinahan ini haddan, yakni hukuman radi'an, hukuman yang menjadikan jera. Hukuman yang menjadikan jera. Hukuman zina apa? Apa? Iya, Masya Allah. Iya, seperti itu ya. Kalau sudah nikah, apa? Iya, kalau orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan zina, dosanya besar mana? Orang yang meninggalkan sholat subuh misalnya, sama orang yang berzina, dosanya besar mana? Hmm? Berarti apa? Berarti dosanya besar meninggalkan sholat. Iya, dosanya besar meninggalkan sholat. Berarti daripada jangan seperti itu pikirannya ya. Jangan dibalik pikirannya ya. Berarti daripada sholat berarti nah, jangan. Semuanya dosa besar ya. Semuanya dosa besar. Baik meninggalkan sholat maupun zina. Ya. Akan tetapi meninggalkan sholat fardu itu dosanya lebih besar. Ya. Sepakat para ulama meninggalkan sholat fardu hukumnya lebih besar daripada pembunuhan, daripada perampokan, daripada perzinahan dan seterusnya. Ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat berapa menit. 4 rakaat itu berarti paling 8 menit itu 8 menit itu sudah lama sekali itu. Mungkin sudah dehem-dehem makmumnya itu sudah. Ya, lamaan itu. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu. Ya, Allah telah mempersiapkan untuk perzinahan ini apa? Hukuman, haddan. Hukuman yang menjadikan jera, bisa menjadikan jera. Wa arsalar rusula tanha 'anis syirki wal kufri. Dan Allah Ta'ala telah mengutus para rasul untuk melarang dari kesyirikan dan kekufuran. Allah Ta'ala telah mengutus para rasul. فَكَيْفَ يَحْتَجُونَ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى عَلَى مَعَصِيهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ وَضَلَالِهِمْ. Maka bagaimana bisa mereka ini
berdalilkan atau berhujah, beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan-kemaksiatan mereka, atas kekufuran mereka, atas kesyirikan mereka, kesesatan mereka. Mereka beralaskan dengan apa? Beralasan dengan apa? Dengan takdir. Wahum laisa lahum hujjatun 'ala Allah, dan mereka tidak memiliki hujjah atas Allah Subhanahu wa taala. Innamal hujjatu lillahi 'alaihim, hanyalah hujjah ini milik Allah taala atas mereka, atas mereka. Qul falillahil hujjatul balighah, katakanlah milik Allah lah hujjah yang kuat lagi kokoh. Kesimpulannya, fala yajuzu al-ihtijaju bil qadari illa 'alal masaibi. Maka tidak boleh beralasan dengan takdir atas kemaksiatan seseorang, atas keburukan yang dia kerjakan. Illa kecuali 'alal masaib, kecuali atas musibah. Idza asabaka musibatun fala tadzi'. Apabila menimpamu sebuah musibah, maka janganlah engkau ini apa? Tidak bersabar. Maka janganlah engkau ini tidak bersabar. Wa qul, dan katakanlah, hada qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Ini adalah ketentuan Allah. Jadi ketika ditimpa musibah, apapun musibahnya, katakanlah kita bersabar dan apa? Katakanlah hada qadarullah, ini takdir Allah taala. Wa ma syaa'a fa'ala, dan apapun yang Allah kehendaki niscaya Allah akan kerjakan. Wa tasbir wa tahtasib, dan bersabarlah engkau dan apa? Berharaplah pahala atas musibah yang menimpamu. Jadi ketika ada musibah menimpa kita apa? Boleh. Ini apa? Kita katakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ammal ma'siyatu fala yahtaju 'alaiha bil qadar. Adapun maksiat maka tidak boleh berhujjah, beralasan padanya itu dengan takdir. Bal 'alal 'asi an yatuba ila Allah. Akan tetapi wajib bagi orang yang bermaksiat itu apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajannubul ma'asi wasyururi, dan meninggalkan kemaksiatan dan keburukan. Fal ihtijaju bil qadari ala fi'lil ma'asi huwa min fi'lil jahiliyah. Maka beralasan dengan takdir atas perbuatan kemaksiatan itu adalah perbuatan jahiliyah. Ya, tidak boleh bagi kita untuk beralasan dengan takdir. Akan tetapi ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, wajib bagi kita apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan tersebut dan keburukan tersebut. Jangan beralasan dengan takdir. Ya. Ini apa? Selesai masalah yang ke-44. Mungkin ada salah kata, salah ucap. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.